Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya di channelnya Nanti Manurung SPD. Kali ini kita akan membawakan materi tentang meresensi sebuah buku. Nah, seperti yang kita ketahui, resensi merupakan ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya. Baik itu buku atau film atau karya lainnya. Nah, apa saja unsur-unsur atau bagaimana sistematika penulisan resensi? Yang pertama adalah judul resensi. Yang kedua adalah identitas buku yang diresensi. Yang ketiga, pendahuluan. Keempat, inti atau isi resensi. Dan yang kelima, keunggulan buku. Keenam, kekurangan buku, dan yang ketujuh adalah penutup. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu tentang unsur-unsur dari resensi ini. Nah, yang pertama adalah judul resensi. Nah, judul resensi ini berbeda dengan judul buku yang kita maksud, atau judul buku yang mau kita resensi. Jadi judul resensi itu dibuat oleh si peresensi. Nah, judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Jadi kalau kita membuat judul resensi harus lebih menarik sehingga orang lain lebih tertarik untuk membaca resensi kita. Nah, unsur kedua adalah identitas buku. Nah, apa saja yang kita tuliskan dalam identitas buku? Yang pertama adalah judul buku. Yang kedua nama pengarang. Yang ketiga penerbit. Keempat tahun terbit. 5 tebal buku atau jumlah halaman. Dan keenam harga buku dan lain-lain. Nah, unsur ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan di dalam resensi kita memperkenalkan tentang pengarang atau tujuan pengarang atau bisa juga dengan latar belakang dan lain-lain. Nah, unsur yang keempat adalah unsur inti atau isi resensi. Nah, bagian ini berisi tentang sinopsis sebuah buku atau ulasan singkat tentang buku yang mau kita resensi. Atau boleh dengan kutipan singkat dan rumusan kerangka buku atau bahasa yang digunakan. Unsur yang kelima adalah keunggulan buku. Nah, selain ikhtisar atau sinopsis sebuah buku, pembuat resensi dituntut mampu menemukan kelebihan dari buku tersebut yang tentunya secara objektif. Hal ini akan membantu pembaca mempertimbangkan pembeli atau tidak membeli buku tersebut. Nah, setelah mengetahui kelebihan dari buku melalui resensi kita. Selain itu, menyebut kelebihan akan membuat resensi semakin kritis dan imajinatif dalam menghadapi sebuah karya. Nah, kelebihan sebuah buku akan menjadi daya tarik bagi calon pembaca akan menginginkan untuk membeli tersebut. Nah, unsur yang keenam adalah kekurangan buku. Nah, selain bisa menyebut kelebihan sebuah buku, pembuat resensi juga dituntut bisa menemukan kelemahan buku tersebut. Hal ini berguna sebagai masukan bagi penulis tentang karya agar tidak melakukan kesalahan yang sama pada karya buku selanjutnya. Juga berguna bagi pembuat resensi karena menjadikan semakin kritis dengan karya seseorang yang dibacanya. Nah, mengetahui kelemahan juga akan menjadi pertimbangan dalam membeli sebuah karya atau buku.
Nah, kebanyakan calon pembaca akan menghindari buku yang memiliki banyak kelemahan dan memilih yang mendekati sempurna. Nah, bagian terakhir adalah bagian penutup. Penutup merupakan akhir tulisan. Syarat terakhir adalah ungkapkan apa yang Anda peroleh dari buku yang Anda resensi. Berikan juga saran kepada pembaca mengapa mereka harus membaca buku yang Anda resensi dan apa ruginya jika mereka tidak membaca. Nah, demikian unsur-unsur penting yang harus ada saat membuat resensi sebuah buku, apapun jenis buku tersebut, ketentuannya tentunya sama. Sehingga dari sebuah resensi buku, pembaca sudah bisa mengetahui dengan jelas tentang buku secara umum. Nah, kita ulang tadi apa saja yang kita jumpai di dalam penulisan resensi buku. Yang pertama unsurnya adalah judul resensi. Yang kedua, identitas buku yang diresensi. Yang ketiga adalah pendahuluan. Yang keempat, inti atau isi resensi. Yang kelima, keunggulan buku. Yang keenam, kekurangan buku. Yang ketujuh adalah penutupnya. Itulah unsur-unsur dalam menuliskan resensi. Nah, adik-adik sekalian, setelah mengetahui berbagai ulasan tentang resensi, tentu sudah terbayang bagaimana bentuk sebuah resensi buku. Nah, agar lebih memahami tentang resensi, bisa melihat contoh resensi buku yang banyak di media cetak dan internet. Nah, berikut ini contoh dari sebuah resensi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.